Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Aris Prianto di channel AHBC Software. Untuk kali ini saya akan membahas tentang instalasi Odoo 13 pada Ubuntu server atau pada Ubuntu biasa juga nggak apa-apa. Kurang lebih akan sama. Nah, ini saya praktekkan ke Ubuntu server. Jadi sebenarnya tutorialnya cukup banyak di internet. Mungkin kita akan mempraktekkan salah satunya. Nah, kalau mau membaca dokumentasi resmi dari Odoo, nanti silakan mengunjungi odoo.com. Kemudian di sini ada bagian community, ada developer guide. Nah, ini kalau kita selaku developer, salah satunya di situ dijelaskan bagaimana cara install Odoo. Nah, kita tinggal sesuaikan aja versinya. Contohnya versi 13. Oke. Ada secara umum ada beberapa cara untuk menginstal Odoo ke dalam server atau komputer kita. Bisa menggunakan package installer, yaitu berupa kalau di Windows berarti file exe, kalau di Ubuntu namanya .deb gitu ya. Jadi bisa menggunakan yang package binarinya, package installernya. Nah, di sini bisa di-download nanti dalam bentuk Debian sama dalam bentuk exe kalau di Windows. Itu yang pertama. Nah, kalau online ini kalau kita menggunakan versi enterprise nanti diinstal di cloud-nya punyanya Odoo. Kemudian yang kedua adalah menggunakan source code install. Jadi kita langsung clone atau mendownload source code-nya atau di-clone, kemudian diinstal satu-satu kebutuhannya. Nah, yang ketiga adalah Docker. Nah, kita bisa menginstal Odoo menggunakan Docker container. Nah, ini ada info lanjutnya nanti di Docker. Nah, ini info lanjut tentang Docker. Mungkin kita praktekkan yang ini dulu, yang menggunakan source code. Nanti ini kita akan praktek juga untuk yang package installer, mungkin di Windows, ini di Linux. Kemudian kalau Docker nanti mungkin juga di Linux. Jadi saya coba praktekkan dari beberapa cara yang bisa digunakan. Kalau source install, nanti di sini tinggal kita install, kita clone dulu source code-nya, kemudian requirement-nya diinstal, seperti itu ya. Nah, bisa ngikuti ini atau ngikuti yang dokumentasi dari teman-teman kita yang sudah menulis di internet. Saya contohkan, saya ambil dari internet aja. Contohnya keywordnya install Odoo 13 Ubuntu server 20. Kebetulan saya menggunakan Ubuntu server yang 20 versi terbaru. Saya menggunakan VirtualBox karena hanya untuk uji coba. Ini ya, ada Ubuntu server yang sudah saya install. Untuk cara instalasi Ubuntu server di VirtualBox, nanti videonya ada di link di atas. Oke, ini saya start. Oke, ya, sehingga kita bisa login. Passwordnya ini. Oke, ya. Di sini kita tahu untuk IP-nya ini belum diinstal. Saya install dulu. Sudo apt install. Saya mau ngecek dulu ini IP-nya berapa. Saya install NetTools agar tahu bisa menggunakan ifconfig. Oke, dari
pengecekan network. Ini kemarin udah disetting DHCP. Nah, kebetulan hari ini dapatnya IP 192.168.161. Oke ya. Saya mengaksesnya menggunakan terminal aja biar nanti lebih gampang. Kalau di Windows mungkin bisa menggunakan putih. Nah, kalau di Linux langsung menggunakan terminal. Caranya tinggal SSH usernya apa, add server mana. Contohnya tadi 19 ini ya, 198 192 168 161 di port 22, enter. Ini ada peringatan. Nah, kalau sudah tinggal masukkan password. Oke ya, ini udah login. Jadi yang di server ini kita nggak apa-apain, ini exit aja nggak apa-apa. Jadi biarin hidup, exit. Kita aksesnya menggunakan terminal di client di komputer saya. Atau kalau Linux atau Windows menggunakan putih ya, bisa menggunakan putih atau PowerShell. Jadi ini ibaratnya ini di cloud atau di server, kemudian ini adalah klien kita. Saya mengaksesnya menggunakan laptop saya di klien. Oke, ini jadi servernya biarin hidup. Kita akan ngotak-ngatik di terminal saya. Oke, saya ambil contoh, ini banyak banget ya. Mungkin ini aja. Nih, install Udo 13 Ubuntu 20.04. Ini menggunakan cara yang source code. Karena di sini misal satu-satu, kemudian kita akan clone dari GitHub-nya Udo. Dari Udo versi 13, branch 13. Jadi ini menggunakan source code. Caranya menggunakan Git. Oke, kita lakukan ya. Yang pertama update, copy, kemudian ke terminal. Kalau diminta password, inputkan password. Kita update dulu servernya. Oke, update selesai. Kemudian upgrade. Ini ada 42, sekian yang perlu diarsip. Oke. Lama proses instalasi atau update nanti tergantung koneksi internet kita ya. Kalau internetnya kenceng, prosesnya akan lebih cepat.
Oke, setelah berhasil upgrade-nya, lanjutkan. Nah, ini sebenarnya opsional ya, kita menginstal OpenSSH server. Kebetulan sudah saya install. File to bear ini kalau kita mau memasang semacam firewall, mungkin ini saya nggak install dulu karena ini masih di lokal. Lanjut pembuatan user system untuk Odoo. Copy aja, paste. Ini ya, membuat user Odoo, kemudian grup Odoo, dan ini ada di directory home-nya opt Odoo. Kemudian install package dan library yang diperlukan untuk dependensi Odoo. Nah, ini copy aja. Kita akan menginstal Python 3 pip, paste, enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, langkah selanjutnya kita install package dan library yang diperlukan. Ini copy aja, kemudian paste di sini, enter. Kalau ditanya yes, kita tunggu.
Oke, setelah selesai kita lanjutkan. Kemudian kita juga menginstal dependensi untuk website ya. Jadi di sini ada npm, kita copy. Ini per baris kopinya ya. Oke, setelah selesai kita lanjutkan. Nah, ini dibuat link. Ini udah ada. Kita lanjutkan. Ini menginstal less plugin clean CSS. Oke, sudah. Kemudian menginstal Node.js. Oke, kalau sudah lanjut lagi. Kita install WKHTML to PDF versi 0.1.
12.5. Caranya di download dulu. Download. Jika sudah, kita install. Sudo dpkg -i install berarti ya. bkhtml pdf dep. Enter. Oke, ini nggak apa-apa. Kemudian dependensi yang kurang kita install menggunakan ini, sudo apt install -f. Jadi dia akan menginstal yang kekurangan-kekurangan tadi. Enter. Kita tunggu lagi. Oke, kalau sudah lanjut, kita install dan configure PostgreSQL. Install dulu. Ini perintahnya. Sudo apt-get install PostgreSQL. Ya, enter. Oke, setelah selesai terinstall, kita login sebagai Postgres. Sudo strip Postgres. Setelah login sebagai Postgres, kita bisa membuat database atau user baru. Ya. Create user. Kemudian boleh create database, username Postgres. Namanya Udo13. Enter. Nah, ini kita akan diminta untuk password rule. Kemudian masukkan lagi. Oke, selesai. Kemudian kalau sudah, kita bisa mengalter. Caranya dengan masuk dulu PSQL. Nah, kemudian ini kita alter user Udo13 menjadi super user. Oke ya. Kalau sudah, tinggal keluar. Nih, pakai exit -key enter. Nah, ini setelah keluar kan kita masuk ke user Postgres lagi. Nah, kemudian exit keluar. Ya, kembali sekarang usernya Aris. Lanjut, kita akan install Git. Kayaknya ini udah sih, kita coba aja ya. Udah terinstall. Kemudian kita masuk sebagai Udo. Ini copy, paste, enter. Nah, sekarang usernya Udo ya. Nah, setelah usernya Udo, baru kita clone. Ini di copy, kemudian paste ke sini. Nah, jangan lupa di sini ada titiknya ya. Ini di belakangnya ada titiknya.
takutnya lupa. Artinya kita akan clone dari repository ini branch 13, artinya versi 13, single branch, cuma satu branch, diletakkan di titik di folder ini gitu. Jadi kalau di enter dia akan proses cloning pada folder yang kita definisikan tadi. Oke, kita tunggu.
Oke, setelah selesai, ini berarti kalau kita cek di sini ada file-file yang sudah diklon dari GitHub. Langkah selanjutnya, kita keluar dulu, exit. Nah, sekarang masuk usernya sebagai Aris lagi. Kemudian lanjutkan kita install requirement-nya. Oke, copy. Tapi requirement ini kan dia adanya di Odoo ya. Berarti kita harus masuk dulu cd wt Odoo sini ya. Nah, di sini kan ada requirement.txt. Kita install requirement-nya. Sudo pip3 install -r, filenya di mana? Enter. Password. Nah, ini untuk proses instalasi requirement dari Odoo-nya menggunakan pip.
Oke, proses instalasi udah selesai. Sekarang kita konfigur untuk udonya. Nah, setelah semuanya diinstal dependensinya, kita perlu mengkonfigur lebih lanjut, yaitu untuk menyimpan log file. Kita buat folder baru, yaitu di var log udo ya. Paste saja. Kemudian kita setting, ini ownernya adalah udo, grupnya root. Kemudian kita menambahkan configuration untuk udo. Kita ambil atau copy dari udo conf yang ada di Debian. Oke, ini copy aja, paste, enter. Kemudian kita edit untuk konfigurasi tersebut menggunakan nano, sudo nano file tadi etc nya kan, konfigurasinya kan di etc udo conf, enter. Nah, ini disesuaikan dengan konfigurasi di aktual server kita. Yang pertama adalah db host, diedit karena database-nya sama di laptop kita, menggunakan local host. Kemudian db portnya standar 5432, usernya tadi udo 13. Kemudian passwordnya tadi 1234. Nah, ini sesuai dengan pas kita buat user Postgre-nya. Nah, yang lainnya Edson 4 ini di copy aja, copy paste di bawahnya. Kemudian untuk log filenya, oke, seperti itu ya. Kita simpan, Ctrl X, kemudian J, enter. Kemudian setelah konfigurasi sudah, kita setting hak aksesnya, setting ownernya, kemudian file permissionnya. Oke, selanjutnya kita buat service. Nah, ini langsung aja pakai nano, sudo nano ya, service di etc system d sistem udo service, namanya berarti udo.service, enter. Nah, ini diketikkan, ini copy aja. Mungkin saya rapikan dulu di sini, di editor dulu ya. Ini diluruskan, ini ada typo nih, kurang tutup. Oke, seperti itu ya. Copy, paste di sini. Kalau sudah, Ctrl X, Y, enter. Kemudian change permissionnya, change permission. Kemudian change untuk kepemilikan filenya, ownernya menjadi root. Oke ya. Kemudian kita coba jalankan service. Cara menjalankannya berarti ini ya, sudo systemctl start udo service. Kalau jalan nanti sudah bisa diakses menggunakan IP kemudian port 8069. Kita cek tadi IP-nya 161. Kita coba akses 192.168.161 port 869, enter. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi instalasinya sudah berhasil, sudah biasa diakses. Nanti kita tinggal buat database-nya. Dilanjutkan dulu ke sini. Agar nanti otomatis jalan, kita bisa menambahkan ke sistem CTL di enable service-nya agar nanti otomatis. Caranya di copy kemudian paste sistem CTL enable udo service, enter. Nah, nanti dia akan otomatis jalan ketika komputer atau server dihidupkan. Nah, untuk melihat lognya, kita lihat di sini, bisa menggunakan tile gitu ya. Jadi cara melihatnya, tile min F, artinya dia memfollow perubahan, akan berubah sesuai dengan keadaannya. Kemudian di var log udo. Nah, di sini ada udo log, enter. Nah, ini udonya ya.
log dari Odoo. Oke, seperti itu caranya. Kalau sudah tinggal Ctrl C keluar. Oke, jadi cukup mudah ya teman-teman untuk menginstalnya. Emang kalau di sini kalau menggunakan source code lumayan banyak step-stepnya, tapi ini bisa diikuti. Tinggal copy paste gitu ya. Nah, dari instalasi ini kita tahu bahwa terinstall di /opt/odoo ini ya, opt odoo di sini. Jadi kita cek di pwd. Nah, ini kan di opt odoo. Di sini maka ada file-file odoo. Salah satunya adalah requirement. Kemudian ada odoo bin, binary odoo-nya. Kemudian sama add-on path. Oke. Nah, untuk konfigurasi itu ada di etc odoo. Nah, di sini ada odoo. Ya, odoo conf. Seperti itu. Untuk lognya ada di /var/log/odoo. Kita bisa cek. Nah, ini ada ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau servisnya ada di odoo.service. Kalau cara mengaktifkannya kan sudo service start servisnya tadi odoo.service. Nah, misalnya saya stop. Oke, ketika di stop kan berarti di sininya dia nggak jalan ya. Nah, tapi kalau di start maka dia akan berjalan lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah, semoga bisa dipahami. Ini hanya referensi untuk kalian cara menginstal Odoo. Salah satunya menggunakan source code ya, karena kita pull dari repositorinya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di komentar. Jangan lupa kalau videonya bermanfaat, like, kemudian share ke teman-teman kalian, akan teman-teman kalian mendapatkan informasi tentang pemrograman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin saya akan menjelaskan tentang instalasi di Windows atau di Docker gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.